Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari lanjutan mengenai subbarisan. Kali ini akan dibahas tentang bagaimana memeriksa suatu barisan itu divergen atau tidak konvergen dengan melihat atau berdasarkan sifat yang dihasilkan dengan melihat definisi dari barisan konvergen. Jadi ini bisa dibilang negasinya yang kita modifikasi, negasi dari konvergenan barisan. Nah, kita lihat teoremanya. Ini teorema 3.4.4. Misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real, maka pernyataan atau 3 pernyataan berikut ini ekivalen. Pertama, Xn ini tidak konvergen ke X. Yang kedua, terdapat bilangan epsilon 0 positif sehingga setiap K elemen asli terdapat NK elemen asli dengan sifat NK-nya itu lebih besar sama dengan K dan XNK-nya kurang X itu dimutlakkan lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, ini yang nomor 2 bisa langsung kita lihat mirip dengan di ingkaran, atau ini adalah ingkaran dari definisi kekonvergenan. Yang ketiga, ada bilangan epsilon 0 besar 0 dan ada juga subbarisan dari X sehingga Xn kurang X mutlaknya itu lebih atau sama dengan epsilon 0 untuk semua K elemen asli. Berarti semua sukunya lebih, kalau diselisihkan dengan X lebih besar sama dengan epsilon 0. Baik, kita akan lihat buktinya. Karena ini adalah ekivalensi, maka kita bisa buktikan dengan membuktikan bahwa mereka saling berimplikasi. Namun untuk mempermudah, kita cukup membuktikannya dengan cara berputar ini ke I2, kemudian ini ke I3, kita kembalikan ini ke I1. Nah, ini sudah membuktikan kalau seperti ini. Dia sudah berimplikasi. I1 ke I2, I2 ke I3, I3 ke I1. Kita lihat yang pertama. Berarti asumsinya sekarang kita punya barisan Xn yang tidak konvergen ke X. Nah, karena dia tidak konvergen ke X, maka terdapat epsilon 0 maka kita bisa katakan untuk suatu epsilon 0 besar 0 itu tidak mungkin kita bisa menemukan bilangan asli, sehingga semua n yang lebih dari bilangan asli tersebut, dalam hal ini K, Xn-nya itu memenuhi Xn kurang S kurang dari epsilon 0. Karena definisinya konvergen kan setiap bilangan epsilon terdapat bilang asli K, sehingga semua n yang lebih besar sama dengan K suku Xn dikurang X itu mutlaknya kurang dari epsilon. Namun di sini dikatakan tidak konvergen, berarti hal itu salah. Kalau hal tersebut salah, berarti yang benar adalah ini, bahwa kalau setiap K yang seperti itu tidak mungkin. Berarti yang benar adalah semua n yang lebih besar sama dengan K. Ini dalam arti ini salah ya, ini salah. Berarti kita bisa katakan setiap K bilangan asli terdapat bilangan asli NK yang lebih besar sama dengan K. Ini sekira jelas, NK lebih besar sama dengan K, sehingga XNK kurang S itu nanti lebih besar sama dengan epsilon 0. Ini bisa kalian lihat langsung dari definisinya. Definisinya kan begini, untuk setiap epsilon besar 0 ada K elemen asli, sehingga untuk semua n yang besar sama dengan K berlaku bahwa Xn kurang X ini kurang dari epsilon. Berarti ingkarannya kan ada epsilon 0 besar 0, sehingga untuk setiap K elemen asli itu terdapat n, dalam hal ini kaitannya dengan K biasa, NK yang lebih besar sama dengan K, sehingga ini XNK kurang X ini lebih besar sama dengan epsilon 0. Sebenarnya ingkarannya saja yang ditampilkan. Nah, inilah yang kita peroleh di sini. Nah, ini kan tidak lain adalah bentuk dari pernyataan kedua. Berarti kita sudah peroleh bahwa I1 berimplikasi I2. Selanjutnya kita perhatikan bukti untuk I2 berimplikasi ke I3 yang ini. Lihat untuk yang itu. Untuk yang itu berarti kita punya pernyataan 2. Pernyataan 2 mengatakan ada bilangan epsilon 0 positif, sehingga untuk semua ini, untuk semua kan untuk sebarang K. Untuk sebarang K bilangan asli ada NK elemen N, sehingga NK besar sama dengan K
dan xnk kurang x itu lebih besar sama epsilon 0. Nah, bagaimana cara menemukan bagian ketiga dari hasil itu? Berarti kita harus menemukan barisan, subbarisan xnk dengan sifat ini. Saya kira ini agak sederhana karena ini sudah mirip. Tinggal kita sedikit tambah-tambah bahasanya kan. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat di sini. Misalkan epsilon yang kita maksud adalah epsilon 0 yang diambil di I2. Mengapa? Karena itu kan yang diketahui di sini. I2 maka I3 berarti I2-nya kita misalkan benar. Berarti epsilon 0 itu yang kita ambil di I2. Kemudian di sini kan untuk sumber angka elemen asli. Sekarang kita ambil terlebih dahulu untuk K-nya 1. Jadi kita ambil K-nya 1. Maka terdapat N1 elemen asli. Nah, ini ada N1 elemen asli sehingga N1 ini kan lebih besar sama dengan K ini. N1 lebih besar sama dengan K dan Xn1 kurang X besar sama dengan epsilon 0. Ini menurut aturan kedua atau yang kedua. Sekarang kita lakukan lagi untuk K sama dengan 2. Jadi kita ambil lagi ini kan untuk setiap K. Jadi ini K-nya tadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang di sini lagi K-nya 2. Jadi di sini K-nya sama dengan 2. Untuk K2 maka terdapat N2 ini, N2 elemen asli sehingga N2 pasti N2 yang kita ambil ini. Kita ambil N2 yang lebih besar dari N1 supaya barisannya tetap berurut. Kan itu mungkin, itu tetap mungkin dilakukan karena kan barisannya tak hingga. Berarti kita ambil N2 elemen asli sehingga N2 yang lebih besar dari N1 juga dan sifatnya ini Xn2 kurang X lebih besar sama epsilon 0. Lakukan hal yang sama untuk ini. Jadi di sini untuk K sama dengan 3. Berarti ada N3 yang lebih dari N2 dan tentu lebih dari K. Dan ini Xn3 kurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Kita lanjutkan hal tersebut. Akhirnya secara induktif kita menemukan barisan SNK dengan sifat ini. Saya kira cukup jelas juga ini I2 ke I3. Tinggal satu yang perlu kita buktikan sekarang. Karena kita kan sudah peroleh I3 berdasarkan I2. Kita harus peroleh I1 berdasarkan I3. Sekarang di I1 itu dikatakan barisan Xn tidak konvergen. Di I3 itu dikatakan ada epsilon 0 sehingga subbarisannya itu semua nilainya lebih selisih nilainya dengan X itu untuk semua suku itu lebih dari epsilon 0. Nah, sekarang misalkan barisan yang dimaksud adalah Xn. Kita akan buktikan Xn tidak konvergen jika memenuhi I3. Katakanlah dia punya subbarisan XnK yang memenuhi di I3 ini. Berarti kita katakan kita akan langsung temukan bahwa X ini tidak konvergen ke X. Mengapa? Kita lihat saja subbarisannya. Subbarisannya itu kan tidak konvergen ke X. Sedangkan ada di teorema 342 yang kurang lebih mungkin intinya kalau kita punya barisan yang konvergen maka setiap subbarisannya itu konvergen. Nah, di sini subbarisannya sendiri pun tidak konvergen karena dia keluar nilainya ini epsilon 0. Selisihnya SNK dengan X itu semua K itu SNK kurang X itu lebih besar sama epsilon 0. Berarti tidak mungkin SNK konvergen ke X. Karena dia tidak mungkin konvergen ke X ini. Padahal kalau 342 yang kita ikuti harus X aksennya atau SNK-nya konvergen ke S, maka hal ini tidak mungkin, terjadi kontradiksi seperti itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa haruslah X ini, barisan Xn ini juga tidak konvergen. Karena kalau kita andaikan konvergen, dia menurut teorema 342 setiap subbarisannya harus konvergen. Padahal ada SNK yang ini yang ditemukan ini tadi SNK-nya tidak konvergen. Seperti itu. Saya kira cukup jelas untuk yang ini.